membuka relung hati. Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat. Fungsi lainnya adalah sebagai hiasan dan penahan rasa panas dan dingin. Dengan demikian, bagi orang-orang beriman, busana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan terutama bagi kalangan perempuan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi kaum perempuan terutama di tengah-tengah kepungan budaya modern yang mengesampingkan masalah syariat agama. Banyak yang beranggapan bahwa busana adalah urusan privasi setiap orang. Namun demikian, apapun alasan orang-orang tentang ajaran Islam yang satu ini, bagi kita bahwa gaya modern dan gaya yang tidak harus membuka aurat. Tidak ada kaitannya antara modernitas suatu kelompok atau masyarakat dengan busana yang membuka aurat. Dalam konteks berbusana, menutup aurat bukan saja baik dan saran, bahkan para perempuan akan jauh terlihat lebih cantik, anggun, dan berwibawa serta terhindar dari fitnah dan kejahatan dengan busana yang menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Kela Putri dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Pertama, kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada istri-istrinya dan juga para wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lainnya agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW, yang menyamakan mereka dengan budak. Karena pada masa itu, budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seseorang yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita, mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satu diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Kedua, kandungan Quran Surah An-Nur ayat 31. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan untuk hambanya yang beriman untuk 1. Menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak bisa menjaga pandangannya. Ketiga, menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi. Ketiga, kandungan dari hadis Ummu Atiyah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri dan Idul Adha, walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah, seperti yang lain. Wanita yang tidak punya jilbab pun bisa meminjamnya dari wanita lain. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah kedua sholat indain. Kandungan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri. Memperkaya khazanah peserta didik. A. Memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. 1. Makna aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan bulu. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan.
Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk keselamatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri, serta masyarakat di mana ia berada. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Quran Surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 32-33. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Quran Surah Al-Ahzab surat 33 ayat 53. Selanjutnya, karena istri-istri Nabi Muhammad SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Quran Surah Al-Ahzab surat 33 ayat 59. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Menerapkan perilaku mulia, sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang beriman. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang santun dan lembut kasih sayang serta ramah tamah perilakunya. Jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman dan soleh. Tidak akan keluar dari kutipan dusta dan perilaku khianat jika seorang benar-benar beriman pada Allah. Gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi manusia sebagaimana olahraga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang percaya untuk melalaikan atau meninggalkannya. Gemar membantu sesama menolong orang lain pada hakikatnya adalah membantu diri sendiri. Bagi orang yang percaya, menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Garis aman ma'ruf dan nahi munkar. Maksud amar ma'ruf dan nahi munkar adalah mengajak dan menyuruh orang lain untuk membuat dan mencegah orang lain melakukan kemunkaran dan kemaksiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika telah memberikan contoh yang baik bagi orang lain yang diserunya. Busana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Cara berbusana seorang muslim dan muslimah adalah harus menutup auratnya. Tujuan Allah mewajibkan menutup aurat yaitu sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan perintah berbusana muslim terdapat di surat Al-Ahzab ayat 33-39 dan surat An-Nur ayat 24-31 dan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang menjelaskan perintah berbusana muslim.